Halo, selamat pagi anak-anak. Miss ini harap kalian dalam keadaan sehat ya, supaya kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tema 7 ya, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 pada pembelajaran tenang. Sudah siap belajar anak-anak? Yuk mari kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar dua orang anak sedang membaca buku di perpustakaan. Salah satunya bertanya kepada kawannya, apakah kalian ingat caranya menemukan informasi penting dari bacaan? Ya, terus kawan yang satu lagi menjawab, tentu saja. Kamu dapat menggali informasi bacaan dengan mengajukan pertanyaan. Menggali informasi dari teks dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata-katanya yang anak-anak sudah pelajari. Ya, jadi kata-katanya yang sudah kalian pelajari waktu itu sudah ada beberapa misalnya kasih tahu. Ada kata-katanya apa, ada kata-katanya mengapa, kata-katanya bagaimana, dan seterusnya. Itu harus tetap kalian ingat ya, untuk supaya kalian dapat membuat pertanyaan ya, terus dikelompokkan, menggali informasinya berdasarkan kata-katanya yang kalian buat. Nah, di sini kita mau belajar tentang kata baku dan tiga baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau kata tiga baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Akan perhatikan contohnya, ya diperhatikan di sini kata bakunya di sini kongres ya, perhatikan yang di sini dia G-nya satu, sedangkan kalau tingkat baku dikusah kongres, jadi G-nya ada dua ya. Kemudian perhatikan yang kata berikutnya praktik ya, kalau baku dia pakai I, kalau yang tiga baku dia pakai E ya, ada perbedaan di sini. Kemudian kalau baku bagaimana, kita jelas bagaimana. Kalau yang tiga baku gimana ya. Nah, kalau baku atlet sama atlet ya, kalau bakunya atlet dia pakai E di sini. Kalau yang tiga bakunya dia di sini pakai I. Kemudian daftar, kalau yang bakunya yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang bagian yang benar itu dia pakai F ya. Kemudian yang tidak bakunya dia pakai P, jadi bacanya daftar ya. Nah, sekarang kata baku dari sistem ya, kata tidak bakunya sistem ya, perhatikan yang membedakan di sini dia pakai sistemnya pakai E, ini sistemnya pakai I. Kemudian zaman ya, yang baku yang betul zamannya ini pakai Z, kemudian yang kayak baku ini dia pakai Z ya. Dan ada banyak sekali kata baku dan tidak baku yang bisa kalian cari ya, yang bisa kalian tulis, yang bisa kalian lihat di teks bacaan juga dapat dilihat apakah kata ini baku atau tidak ya. Nah, sekarang coba misalnya tanya, apakah kalian pernah mendengar atau menyanyikan lagu Tanah Airku? Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, apakah kalian pernah menyanyikannya? Oke, sekarang perhatikan lagu Tanah Airku ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air ya.
dari kata-katanya saja atau dari liriknya saja sudah bisa diketahui ini menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contoh misalnya kata liriknya di sini, tanah airku tidak kulupakan ya, dia nggak akan melupakan tanah airnya. Dan kemudian akan dikenang ya, walaupun kita pergi jauh ya. Di sini diceritakan. Nah, Ibu Sud di sini menceritakan bagaimana Ibu Sud juga pasti dia menuliskan lagu ini, itu dia juga sangat mencintai tanah air Indonesia, tanah air Indonesia. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air. Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Jika nada dasar do sama dengan G, artinya tinggi nada do, yaitu satu sama tinggi dengan nada G. Perhatikan contoh lagu nasional dan nada dasarnya. Tanah airku yang tadi, ya pencipta lagu ini tadi Busut, nada dasarnya do sama dengan bes. Kemudian Mohankan Cipta, dia penciptanya kayak Prawit, nada dasarnya do sama dengan D. Kemudian pada Pahlawan, penciptanya C. Simanjuntak dan Usmar Ismail, nada dasarnya do sama dengan C. Kemudian Rayuan Pulau Kelapa, itu penciptanya Ismail Marzuki, nada dasar do sama dengan C. Ya, perhatikan ini di sini ada gambar sekelompok pemuda ya, bahkan ada yang tua-tua, tapi ini gambar organisasi pemuda yang bergabung. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Ya, sikap yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya. Yang pertama, turut mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Tidak merasa kebudayaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Kemudian ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Kemudian menerima dan menghargai keberagaman suku budaya, adat istiadat dan agama orang lain. Nah, kalau ini bisa kita jalankan, ini bisa kita lakukan, dijamin ya kita dapat melestarikan budaya, dijamin akan ada persatuan, dijamin kita akan tetap terus bersatu, tetap terus memiliki perbedaan yang ada, keberagaman yang ada, tapi kita bisa sejalan, kita bisa menjunjung persatuan dan kesatuan, kerukunan dari seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang terakhir, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Terima kasih, semoga anak-anak mengerti akan apa yang disampaikan. Ya, tetap semangat dalam belajar walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati.